Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Yang kami punya berbagai macam program studi, dan kami seriously betul-betul ingin menawarkan kepada kalian semua, dari banyak sekolah teologi yang ada di Indonesia, kami sudah mendapat akreditasi dari beberapa bagian, dari ATESIA, dari luar negeri, maupun dari dalam negeri, dari pemerintah. Dan kami mendapatkan akreditasi yang cukup baik. Oleh karena apa? Oleh karena kami serius sekali. Dan kami ingin supaya saudara mempertimbangkan. Siapa tahu Anda juga ingin dipersiapkan menjadi hamba Tuhan atau professional counselor. Dan kami ada tes masuk pada bulan Mei, bulan Juli. Dan biarlah kita bisa bersama-sama mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang punya nilai-nilai abadi. Dan kali ini kita masih ada di dalam topik bagaimana mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Tuhan menciptakan dua lembaga, dan dua lembaga ini maha penting. Jikalau tidak berfungsi, maka kita menjadi orang yang menghambat karya agung Allah, baik dalam keselamatan maupun penciptaan ini. Dua lembaga ini adalah keluarga dan gereja. Memang Allah tidak menciptakan akan pemerintah. Oleh karena kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 8, itu kemauan manusia. Dan Tuhan izinkan oleh karena memang sistem hidup itu saat itu memang sudah menjadi tidak baik. Dan sejak itu Tuhan mengizinkan memang ada orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan. Sama seperti misalnya Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, Daud bahkan menjadi raja, Salomo menjadi raja. Cuma harus diingatkan, sebetulnya yang ikut langsung berkaitan dengan rencana kekal Allah dengan kehidupan adalah dua lembaga, keluarga dan gereja. Dan sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga? Saudara terbayangkan kehidupan rumah tangga saudara? Bagaimana saudara tahu kalau Allah hadir di dalam rumahmu? Bagaimana saudara tahu apa yang kamu lakukan di dalam kamarmu kalau lagi sendiri adalah sesuatu yang diperkenan Allah? Pikiranmu, apa yang kamu tonton, apa yang kamu sedang kerjakan sendiri, tidak ada orang yang tahu. Di muka komputer, situs-situs apa yang kamu lihat? Apa jalan pikiranmu? Buku-buku yang kamu baca? Bagaimana pengisian waktu kosongmu? Apa isi kata-katamu pada saat kamu itu bercakap-cakap dengan teman melalui HP-mu? Chatting melalui alat-alat yang Tuhan sediakan ini. Nah, ini pertanyaan. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan rumah tanggamu? Jadi kita sudah bicarakan ada banyak hal, banyak aspek. Nah, kali ini kita akan bicarakan dalam hubungan dengan sistem. Jadi artinya Allah hadir dan kehadiran itu betul-betul itu menjadi nyata dalam rumah tangga. Jikalau sistem di dalam rumah tangga adalah sistem yang kondusif, yang baik, di mana kehadiran Tuhan itu memang dirasakan dan dialami. Nah, sistem seperti apa ini? Memang di dalam sistem selalu ada tingkah laku, di dalam sistem selalu ada kegiatan. Jadi tingkah laku apa? Kegiatan apa? Dalam sistem rumah tanggamu. Apakah betul pada saat Alkitab dibaca, itu suasana di dalam rumah tangga itu adalah suasana penuh pengucapan syukur. Ada perasaan kebahagiaan oleh karena firman Tuhan. Nah, kalau betul seperti itu, ini sistem dalam rumah tanggamu, itu sistem yang kondusif.
Apakah pada saat kalian itu pergi ke gereja, lalu pulang, pada saat mau pergi ke gereja, apa suasana persiapannya? Itu betul-betul tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada saling melukai, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada yang tarik-menarik, tidak ada siapa yang lebih menang. Sehingga setiap individu betul-betul siap untuk ibadat kepada Tuhan. Oleh karena sejak di rumah, suasana sudah dipersiapkan. Sampai uang untuk persembahan pun sebetulnya anak saudara yang masih kecil itu menerimanya dengan sesuatu pengertian yang baik. Nah, kalau betul seperti itu, sistem dalam rumah tanggamu cukup baik, di mana kehadiran Allah itu dirasakan. Nah, nanti pulang dari gereja, apakah betul di mobil kalian itu berbicara dan firman yang didengar tadi didiskusikan? Di mana ada keinginan untuk mengabadikan kehadiran firman di dalam hidup. Di mana kalian mulai mengkaitkan dengan kehidupan kalian pribadi demi pribadi. Lalu ada pengucapan syukur bahwa hari ini kalian boleh mendengar firman Tuhan. Kalau betul seperti itu, dan percakapan kalian bukan lalu jatuh kepada percakapan yang tidak ada kaitannya dengan firman Tuhan. Jikalau betul, sampai di pamit makan bersama mungkin di restoran pun, kalian masih membicarakan firman Tuhan. Maka sistem dalam rumah tanggamu itu sistem yang baik, di mana kehadiran Tuhan itu menjadi nyata. Jadi sebetulnya di rumah ini banyak orang pagi bekerja pulang sore. Istri kerja, suami kerja, anak pergi sekolah. Nah, pada saat makan malam, apakah betul kalian itu ingin menghadirkan Tuhan di dalam keluarga? Atau kalian cuma ribut bagaimana mengisi waktu kosong? Bagaimana itu kalian akan cari atau lihat channel yang kalian sukai dari TV? Jikalau kalian itu betul-betul bisa membuat kebersamaan itu adalah kebersamaan di mana kehadiran Tuhan dihormati, maka sistem dalam rumah tangga kalian itu kondusif dan baik, di mana kehadiran Tuhan dirasakan dan dialami. Nah, sebenarnya sistem ini merupakan sesuatu yang maha penting. Karena sebenarnya tidak ada orang yang sebetulnya sengaja mencipta sistem kecuali sadar sungguh. Nah, biasanya kita hidup ini dilewatkan begitu saja tanpa suatu kesadaran, tanpa suatu plan. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sistem itu kan tercipta atau diciptakan oleh manusia, terutama kalau di dalam keluarga, ya di dalam hubungan suami istri, lalu kemudian dengan anak-anak, yang biasanya kadang-kadang sistem itu sudah kurang bagus begitu. Setiap kali bicara mengenai firman Tuhan, selalu ada yang ngantuk, selalu ada yang bertengkar, selalu ada konflik. Nah, itu kan sistem yang kurang baik dan kurang kondusif untuk sebetulnya itu kehadiran daripada Tuhan sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu kemudian sekarang ini kita mencoba untuk memakai sistem yang ada itu untuk merasakan lagi kehadiran Tuhan, walaupun niatnya baik, tetapi kan kadang-kadang lalu menjadi satu penghambat yang besar begitu Pak. Sulit sekali. Nah, jadi merubah sistem, makanya seringkali saya katakan dalam ceramah-ceramah saya itu bahwa sistem is a subtle enemy, ya musuh yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Oleh karena apa? Oleh karena kita kadang-kadang betul-betul sulit sekali untuk mengatasinya. Oleh karena di dalam sistem terpaksa kita bertingkah laku seperti yang dulu-dulu, yang sebetulnya tidak efektif tingkah laku kita ini. Jadi mestinya itu bagaimana Pak? Nah, mestinya harus ada kesadaran. Sehingga di dalam kesadaran kita mengatur. Di dalam kesadaran kita break sistem. Dalam kesadaran kita mengubah sistem. Dalam kesadaran kita sengaja menghadirkan tingkah laku yang baru. Nah, di sana dibutuhkan sekali sebenarnya kedewasaan.
Jadi kalau seorang itu kurang dewasa, dan apalagi jikalau jiwanya ada gangguan, terutama itu barangkali ada deviationnya, ada tingkah lakunya, ada kepribadiannya yang kurang sehat. Biasanya itu mengalami kesulitan. Oleh karena watak dan kepribadian kalau ditambah dengan deviation, berarti memang sudah menjadi sesuatu kekuatan yang dari dalam. Sudah membentuk sesuatu yang sulit sekali dicegah. Kalau begitu itu kan maksudnya sudah ada penyimpangan kan begitu Pak? Iya, seperti tadi Ibu katakan bahwa setiap kali nanti mulai untuk saat teduh aja perlu teriak-teriak panggil anak itu telat sedikit sudah tidak tahan. Nah itu kan ada gejala neurotiknya, di mana orang tersebut merasa bahwa dirinya ditolak, dirinya dihina, dirinya itu tidak dihargai, lalu berhak untuk marah sejadi-jadinya, hanya untuk suatu stimulan yang kecil. Ya Pak, tapi maksud saya tuh begini, kan tadi sistem dibentuk oleh suami istri. Nanti kalau sudah keluar anak, nah itu sistem dibentuk lagi, ditambah lagi dengan sistem bagaimana menghadapi anak. Nah sekarang ini bagaimana sih kita itu lalu bisa menciptakan satu sistem di mana kehadiran Allah itu memang betul-betul, atau kehadiran Tuhan memang menjadi sukacita daripada seluruh anggota keluarga. Bagaimana itu Pak? Ya itulah pertanyaan kita, yang kita itu membicarakannya untuk menjadi sesuatu kesadaran baru. Seharusnya mengalami kehadiran Allah itu suatu realita yang harus ada. Nah, kalau realita yang ada itu menjadi too idealistik, masih di seberang sana, nah kita seharusnya mengarahkan mata kita ke sana, lalu mulai melangkah ke sana. Bukankah di dalam Ibrani kan dikatakan, pandanglah pada Yesus yang akan menyempurnakan imanmu. Nah, mata kita jangan lupa untuk memfokuskan pandangan kepada yang ideal ini. Oleh karena apa? Ya, tanpa kehadiran dari Allah, keluarga kita ini adalah keluarga yang going nowhere. Sebetulnya cuma asal tergantung luck aja. Luck itu artinya ya tergantung pada keberuntungan dari natural process. Jadi kalau dalam proses natural ini kita oke-oke ya oke-oke, tetapi oke-nya tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi Pak, sekarang ini berikan kepada saya misalnya step yang pertama. Begitu. Kalau di dalam pembicaraan kita selama ini itu kan bagaimana menghadirkan atau mengalami kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Kan Bapak mengatakan di dalam sesi yang pertama misalnya bahwa kita itu membutuhkan kelahiran baru. Kita membutuhkan pertobatan, kan begitu. Ya kan Pak? Nah sekarang ini kalau itu tuh sudah mulai ada, begitu. Apakah dengan sendirinya itu lalu kemudian kita itu punya keinginan, lalu kemudian kita itu punya bisa mengubah sistem yang ada? Kan tidak seperti itu Pak. Ya, saya percaya sekali kalau sudah lahir baru dan hidup dalam kekudusan, itu sebetulnya menunjukkan ada indikasi orang tersebut sudah mengalami pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan, dia menjadi makin dewasa secara rohani, dia pasti bukan cuma gelisah, ingin memperbaiki, tapi dia betul-betul sadar bahwa dia harus melakukan suatu plan, suatu strategi, suatu tindakan nyata. Untuk apa? Untuk membenahi. Saya kenal dengan banyak orang yang sudah sadar tetapi tidak punya plan. Sadar sekali bahwa mereka itu berdua suami istri kerja terlalu banyak sehingga anak-anak terbengkalai sampai anak-anaknya tumbuh dengan hal-hal yang tidak baik. Saya sudah ingatkan, kalian tidak bisa loh terus seperti ini. Oleh karena anak-anak kalian siapa yang nanti akan betul-betul menolong. Tapi diteruskan terus. Dua-duanya kerja sampai kadang-kadang jam 8, 9 malam baru pulang. Akibatnya salah satu dari 4 anaknya terjerat narkoba, saudara. Yang lain lagi hubungan bebas. Yang masih kecil anak perempuan sudah mulai hubungan-hubungan dengan laki-laki yang tidak begitu tahu latar belakangnya. Oleh karena apa? Ya, orang tua yang sadar tapi tidak mau memperbaikinya. Berarti kalau tidak mau memperbaiki, apakah bukan bahwa mereka itu sebetulnya belum bertobat begitu Pak?
Jadi kita itu kan balik lagi. Kepada persoalan pertobatan, saya rasa iya, menyangkut semuanya ini. Jadi sebetulnya itu banyak orang yang bahkan ada orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi yang cukup rajin ke gereja. Selalu datang ke gereja. Betul, Pak. Dan menghargai sekali firman Tuhan. Oleh karena apa? Sikapnya itu kelihatan sekali bahwa dia juga berusaha. Kadang-kadang masih ya kalau di gereja ada jual buku, dia beli buku-buku. Entah dibaca atau tidak, saya tidak tahu. Cuma saya melihat bahwa mereka membeli buku-buku. Betul, Pak. Tetapi dari pertobatan lalu kemudian hidup di dalam kekudusan, mestinya ini kan pelan-pelan kalau kita mau pikirkan begitu ya. Ini kan pelan-pelan sebetulnya itu mengubah sistem begitu loh. Tetapi kalau tadi seperti yang Bapak katakan, kesadaran yang baru itu ada, tetapi tidak ada plan, tidak ada strategi yang baru. Nah itu tuh bagaimana itu Pak menjelaskannya? Kenapa sudah ada pertobatan, sudah ada keinginan hidup dalam kekudusan, sudah ada keinginan juga untuk mengubah begitu watak-watak yang kurang baik begitu ya. Tetapi tetap tidak ada planning, tidak ada strategi, masih rela terjerat pada sistem yang tidak kondusif. Betul, pada sistem yang lama. Ini makanya seringkali saya katakan sistem is a subtle enemy. Oleh karena betul-betul untuk keluarga-keluarga tertentu itu kelumpuhan terjadi karena sistem yang tidak diubah. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya kasihan sekali. Makanya perlu sekali gereja itu mengadakan kadang-kadang retreat gitu ya, kadang-kadang apa. Kenapa? Oleh karena untuk orang-orang tertentu perlu suasana beda. Nah, suasana beda itu nanti akan memberikan kepadanya modal untuk dia kemudian berani meneduhkan hati dan mulai mengevaluir dan bersama dengan istrinya atau suaminya untuk membuat suatu strategi. Kita mesti berubah ini. Nah kadang-kadang seperti tadi ya, dua-duanya kerja aja, itu kadang-kadang misalnya aja, ini yang buka toko adalah dua-duanya. Oleh karena toko itu cukup laku. Nah sekarang itu kalau salah satunya aja di rumah, lalu mulai keteteran, tidak terbayang. Oleh karena nanti yang pegang uang, nanti yang akan mengatur pembelian barang, mengatur akan customer apa, itu sudah terjadi dua-duanya sangat sibuk. Dan untuk mengubahnya, itu perlu keberanian berisiko. Yaitu memakai orang baru, yang barangkali belum dikenal, nanti pekerja ini, takut nanti kalau dia mulai nyolong, mulai apa, waduh, berisiko. Dan keberanian untuk mengubah sistem, itu membutuhkan kedewasaan. Ya justru itu Pak, sebetulnya sampai di mana sih? Itu sulit dikatakan kalau di mana. Jadi oleh karena apa? Masing-masing orang sebetulnya mempunyai predisposing factor yang beda-beda. Nah, bagi orang-orang yang tertentu, yang lebih matang, dia berani menghadapi resiko dengan dia itu membuat strategi bagaimana meminimalkan risiko yang kurang baik. Tapi kan kita itu sekali lagi itu Pak, sebetulnya apakah bukan yang Bapak itu katakan misalnya saja bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh major repentance misalnya, itu kan kuasanya itu kan besar sekali begitu Pak. Tapi kok kenapa tidak bisa mengubah sistem itu langsung? Ya, kalau betul-betul ada major repentance, itu diikuti selalu juga dengan keberanian dan kebijaksanaan. Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau sampai tidak ada keberanian, ya memang pasti ada area-area di mana dosa-dosa itu masih berkuasa dengan kuat. Seperti misalnya, dosa terlalu cinta akan uang. Dosa mengutamakan pekerjaan lebih daripada pendidikan anak. Nah, dosa-dosa seperti itu masih kuat sekali. Dan itu merupakan dosa yang kita tidak sadari oleh karena ya menjadi suatu bagian sistem. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kalian mendengar seperti ini, mungkin akan muncul berbagai macam pertanyaan dan kalian ingin tanyakan, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami di Jakarta 021 794 3829 794 3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.